Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PBL Akuntansi Keuangan Dasar 2 dari kelas AM 2A pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan akhir PBL AKD 2 terkait dengan permasalahan yang kami temui di TFME beserta solusi yang kami tawarkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Korea Fifadur Awalia dengan NIM 41120010. Saya Afda Oktarin Nuzbah dengan NIM 41121013. Saya Fadilah NIM 4112001014. Muhammad dengan NIM 411200. Kori Mandulang NIM 41121029. Belakang TFME. TFME atau Teaching Factory Manufacturing of Electronics merupakan sebuah fabrikasi di bidang manufaktur elektronika yang mensinergikan antara dunia industri dengan institusi pendidikan. TFME dalam pelaksanaannya difokuskan pada teknologi IC Packaging TKFP 144-bit, manufaktur PCB sampai dengan 12 layer, dan perakitan PCB atau teknologi SMT atau Surface Mount Technology. TFME ini sebagai sarana pendidikan di program studi manufaktur elektronika serta prototyping produk elektronika. TFME merupakan fabrikasi yang masih belum resmi dan belum memiliki struktur organisasi yang jelas, tetapi TFME sedang memproduksi berbagai jenis produk atau item yang berhubungan dengan komponen elektronika atau chip. Dikarenakan TFME merupakan fabrikasi yang bergerak di bidang manufaktur, tentunya memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak dan variatif. Atas dasar itu, memungkinkan banyak hal yang tidak terkoordinasi dengan baik, dan beberapa barang akan bisa hilang, sehingga akan mempengaruhi proses produksi dan menimbulkan kerugian pada TFME. Berikut adalah beberapa permasalahan yang kami temui di TFME. Yang pertama yaitu metode pencatatan yang masih belum memadai, seperti prosedur pencatatan keluar masuknya barang. Yang kedua, penempatan persediaan barang dan bahan yang masih belum tertata rapi. Yang ketiga, tidak adanya pemisahan antara persediaan bahan yang masih digunakan dengan persediaan bahan yang sudah habis pakai maupun kadaluarsa. Yang keempat, pemberian labeling part number yang masih belum terstruktur. Dan yang kelima yaitu kartu persediaan bahan atau barang masih belum ada. Beberapa permasalahan tersebut, kami memberikan usulan perancangan untuk mengatasi permasalahan di TFME, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian yang timbul di masa mendatang. Yang pertama ada part number. Part number merupakan identitas unik dari suatu item. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan referensi suatu item. Part number ini berisikan kombinasi huruf, angka, ataupun karakter. Adapun usulan perbaikan part number untuk menggantikan part number sebelumnya sesuai kesepakatan kelas yaitu 9 digit. Dengan rincian 6 digit awal adalah inisial item dan tipe item, 3 digit akhir adalah Unicode yang diambil dari nomor item keseluruhan yang sudah ditentukan. Contohnya, item deskripsinya ada mata bor 35mm drill bit. Item numbernya 84, maka memiliki part number dengan nama MTBR 35084. MTBR adalah inisial item, 35 adalah tipe item, dan 085 adalah Unicode dari item tersebut. Nantinya, part number ini akan berada di dalam label inventory, seperti ini. Dengan adanya part number yang disusun secara detail dan struktur akan sangat mempermudah aktivitas di perusahaan seperti langsung mengetahui rincian dari barang atau item, baik dari segi nama, jenis, bahkan tipe item itu sendiri. Selanjutnya yaitu label inventory atau stiker. Label inventory ini berfungsi sebagai tanda pengenal untuk menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual, yang biasanya diletakkan di bagian kemasan atau bisa pula dicantumkan pada produk. Nah, dalam perusahaan manufaktur, terdapat label pada setiap inventory atau item, seperti yang tampak jelas pada gambar di samping ini. Di mana, di dalam label tersebut, biasanya berisi nama item, part number, supplier, tanggal dibuatnya item, tanggal kadaluarsa item tersebut, dan lokasi item itu. Selanjutnya material request dokumen yang digunakan oleh bagian produksi untuk meminta bahan keperluan proses produksi. Bagian produksi mengisi material request form lalu mengirimkannya ke bagian bahan tempat semua bahan mentah disimpan. Setelah manajer bagian bahan menyetujui permintaan, barulah bahan mentah dipindahkan dari penyimpanan ke bagian produksi. Tujuan penggunaan material request form yang pertama untuk pembelian bahan jika sudah tidak ada stok. Yang kedua, untuk pemindahan bahan dari satu gudang ke gudang lainnya. Yang ketiga, untuk pengeluaran item dari suatu gudang. Dan yang keempat, untuk keperluan manufacturing atau proses produksi. Material request form diisi dengan part number dari item code, material description, quantity, UOM atau unit of measurement, requestor, approval, dan destination. Selanjutnya material isolir.
Material is-to list merupakan dokumen untuk mencatat pengambilan barang oleh pengguna atau pemakai sesuai dengan isi yang ada pada material request form. Tujuan penggunaan material is-to list adalah untuk catatan atas pengambilan barang oleh pengguna, penerimaan barang yang diperoleh dari pembelian maupun pengembalian barang yang dipinjam, mengatasi adanya pengambilan barang oleh beberapa pengguna untuk produksi yang sama, dan sebagai bukti catatan, jika barang yang dikembalikan tidak sesuai, dapat dipertanggungjawabkan oleh nama yang tertera pada material is-to list. Materi yang terakhir adalah mengenai inventory card atau kartu persediaan. Kartu persediaan adalah ringkasan pergerakan persediaan dan sisa saldo. Laporan ini berisi informasi dari pergerakan yang mencakup dari saldo awal, penerimaan, dan pengeluaran stok dan kuantitas dari akhir barang tersebut. Pada dasarnya, inventory stok berfungsi untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan barang. Dalam pencatatan menggunakan inventory card ini harus mampu untuk menyediakan informasi tentang persediaan yang diperlukan setiap waktu seperti memberikan informasi mengenai jumlah dan nilai barang tersebut. Kemudian memberikan data persediaan barang yang diperlukan untuk kepentingan penghitungan dan analisis. Dan yang terakhir yaitu mengontrol penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian dari barang itu sendiri. Nah, untuk contohnya, inventory card itu ada dua. Yang pertama inventory card per item, yang kedua yaitu inventory card gabungan, dan contohnya seperti ini. Nah, dengan begitu kita sudah mengetahui tentang apa itu inventory card dan jenis-jenis dari inventory card. Sekian yang bisa saya sampaikan. Dengan berakhirnya dari presentasi saya ini, maka berakhirlah presentasi dari kelompok ini. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.